Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal mengenai beberapa materi dalam matematika dasar, yaitu geometri bangun ruang, kesejajaran dan kesebangunan, satuan panjang, waktu dan berat, jarak, kecepatan, luas dan debit, penyajian data, dan pemusatan data. Namun di bagian satuan panjang, waktu dan berat kita akan membahas dua soal, yaitu mengenai panjang dan berat, dan di bagian jarak, kecepatan, luas, serta debit kita akan membahas dua contoh soal mengenai kecepatan dan luas, dan pada penyajian data kita akan membahas contoh soal dengan menggunakan tabel dan diagram batang. Geometri bangun ruang. Baiklah, kita masuk ke contoh soal pertama, yaitu tentang limas. Sini terlihat limas dengan panjang rusuk tegaknya 9 cm dengan alas berupa persegi panjang dengan lebar 7 cm dan panjang 8 cm. Nah, soalnya yaitu berapa panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat limas dengan alasnya yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 8 cm dan lebar 7 cm, sedangkan panjang rusuk tegak sebuah limas tersebut yaitu 9 cm. Yang menjadi pertanyaan adalah panjang kawat yang kita butuhkan, maka kita harus mencari jumlah panjang rusuk limas tersebut. Maka kita dapat mencarinya dengan menjumlahkan keliling persegi panjang, yaitu alas dari limas tersebut, dengan jumlah rusuk tegaknya. Untuk mencari keliling persegi panjang, yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. Atau di sini langsung kita masukkan angkanya 2 kali 8 ditambah 2 kali 7. Dapat hasilnya 16 ditambah 14, yaitu 30. Dan ditambahkan dengan jumlah rusuk limas tersebut yang memiliki panjang masing-masing 9 cm, maka 4 dikali 9 sama dengan 36. Nah, keliling persegi panjangnya sudah kita dapatkan, ditambahkan dengan jumlah rusuk tegaknya yang sudah kita kalikan, yaitu 30 cm ditambah 36 cm sama dengan 66 cm. Jadi jumlah panjang kawat yang kita butuhkan yaitu sebanyak 66 cm. Kita masuk pada bangun kedua, yaitu prisma segi 4. Kita langsung masuk ke contoh soalnya, yaitu sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya 8 cm dan 12 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, hitunglah volumenya. Nah, di sini yang ditanya adalah volume, maka kita terlebih dahulu mencari luas alasnya, yaitu berbentuk belah ketupat. Maka rumus untuk mencari luas alasnya yang berbentuk belah ketupat yaitu kita menggunakan rumus setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Maka langsung kita masukkan angkanya, yaitu setengah dari 18 dikali 12, yaitu hasilnya 108 cm kuadrat. Bila sudah mendapatkan luas alas dari bangun tersebut, maka kita bisa mencari volume dari bangun tersebut, yaitu dengan rumus luas alas dikalikan tinggi. Tinggi dari bangun tersebut adalah 15 cm, maka langsung saja kita masukkan angkanya 108 cm kuadrat dikali 15 cm, yaitu hasilnya 1620 cm kubik. Jadi volume dari prisma segi 4 tersebut adalah 1620 cm kubik. Kita masuk pada bangun ketiga, yaitu balok. Di sini terlihat sebuah balok dengan sudut ABCD, EFGH dengan panjang 18 cm dan lebarnya 15 cm. Yang ditanya, jika volume balok tersebut 2700 cm kubik, maka hitunglah tinggi balok tersebut. Nah, yang ditanya adalah tinggi balok. Panjang, lebar, serta volumenya sudah kita ketahui. Selanjutnya kita cari tinggi balok tersebut. Untuk mendapatkan volume balok, rumusnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Namun saat ini belum diketahui tinggi balok tersebut. Maka langsung saja kita kalikan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 2700. Nah, kita masukkan angkanya. 18 kali 15 dikali tinggi sama dengan 2700 cm kubik. Lalu
Hasil dari 18 kali 15 yaitu 270 dikalikan dengan tinggi sama dengan 2700. Nah, kita cari tingginya yaitu dengan membagi 2700 dibagi 270 sama dengan 10 cm. Jadi, tinggi balok tersebut adalah 10 cm. Bangun yang keempat dengan contoh soal. Diketahui sebuah prisma segitiga dengan panjang sisi alasnya 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Tinggi prisma tersebut adalah 12 cm. Perintah soalnya adalah: yang pertama, hitung luas permukaan prisma tersebut. Yang kedua, hitung volume prisma tersebut. Nah, kita menjawabnya dengan mencari luas alas dan keliling alas dari prisma tersebut. Alas dari prisma tersebut adalah segitiga siku-siku. Jadi, yang pertama kita cari adalah luas alas dari prisma tersebut, yaitu dengan rumus setengah dikali 6 dikali 8 sama dengan 24 cm kuadrat. Nah, jadi luas alas dari prisma tersebut adalah 24 cm kuadrat. Kemudian kita cari keliling alasnya, yaitu 6 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 24 cm. Jadi keliling alas dari prisma tersebut adalah 24 cm. Bila sudah ditemukan luas alas dan keliling alas dari prisma tersebut, maka kita bisa mencari luas permukaan dan volume prisma tersebut. Yang pertama kita cari luas permukaannya, yaitu rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Kita masukkan angkanya, 2 dikali 24 ditambah 24 dikali 12 sama dengan 48 ditambah 288. Jadi hasilnya 336 cm kuadrat. Jadi luas permukaan dari prisma tersebut ditemukan hasilnya yaitu 336 cm kuadrat. Yang kedua, kita cari volume dari prisma tersebut. Rumusnya yaitu luas alas dikali tinggi. Kita langsung masukkan angkanya, 24 dikali 12 sama dengan 288 cm kubik. Jadi luas permukaannya adalah 336 cm kuadrat dan volume dari prisma tersebut adalah 288 cm kubik. Kesejajaran dan kesebangunan. Materi yang pertama yaitu tentang kesejajaran. Pada contoh soal ada gambar yang terdapat garis PS, RTQ. Bila PS sama dengan 3 cm, SR sama dengan 5 cm, dan TR sama dengan 4 cm, maka tentukan panjang garis QR. Maka terlebih dahulu kita kembangkan gambar tersebut menjadi PSR, TQ, VWU. Maka garis TR sama dengan garis WV, dan garis QT sama dengan garis UW. Dan karena VR dan UV merupakan transversal dari 3 ruas garis sejajar RV, SW, dan PU, maka berlaku perbandingan proporsional. Garis UW per WV sama dengan garis PS per SR, dan garis UW per WV sama dengan kita masukkan angka dari garis PS yaitu 3 cm dan garis SR sama dengan 5 cm. Maka garis UW sama dengan 8 kali 3 per 5 sama dengan 4,8, sehingga QT sama dengan 4,8. Untuk mencari panjang garis QR, kita jumlahkan garis QT ditambah garis TR. Kita masukkan angkanya yaitu 4,8 ditambah 8 sama dengan 12,8. Jadi panjang garis QR sama dengan 12,8 cm. Kedua yaitu tentang kesebangunan. Perhatikan gambar di samping tersebut. Hitunglah panjang X. Perbandingan sisi-sisi bersesuaiannya adalah X per X tambah 4 sama dengan 3 per 6. 6X sama dengan 3X tambah 4. 6X sama dengan 3X tambah 12. Jadi 6X dikurang 3X sama dengan 12, dan 3X sama dengan 12. Untuk mencari X yaitu dibagikan 12 dibagi 3, yaitu hasilnya 4. Jadi nilai X adalah 4 cm. Satuan panjang dan berat. Pertama yaitu tentang satuan panjang. Contoh soalnya,
Ola mempunyai pita sepanjang 150 cm, lalu diberikan kepada Dayu sepanjang 8 desimeter, dan diberikan pula kepada Nawa sepanjang 600 mm. Berapa sentimeter sisa pita Ola? Nah, untuk mencari jawabannya, pertama-tama kita konversi dulu satuannya ke sentimeter. Jadi, tadi panjang pita Ola sepanjang 150 cm, diberikan kepada Dayu sepanjang 8 desimeter. Lalu kita ubah 8 desimeter menjadi sentimeter. Desimeter ke sentimeter itu turun satu tangga, jadi dikali 10. 8 dikali 10 sama dengan 80. Jadi panjang pita yang diberikan Ola kepada Dayu dalam ukuran sentimeter yaitu 80 cm. Berikan pula kepada Nawa sepanjang 600 mm. Kita ubah satuannya jadi sentimeter. 600 mm naik satu tangga ke sentimeter, jadi 600 dibagi 10 sama dengan 60 cm. Jadi panjang pita yang diberikan Ola kepada Nawa yaitu sepanjang 60 cm. Pertanyaannya, berapa sisa panjang pita Ola? Untuk mendapatkan panjang sisa pita Ola, yaitu kita mengkurangkan panjang pita Ola yang pertama dikurang panjang pita yang diberikan kepada Dayu dan kepada Nawa. Jadi bila satuannya sudah sama yaitu sentimeter, kita bisa langsung mengurangkannya. 150 cm dikurang 80 cm dikurang 60 cm, tersisa 10 cm. Jadi sisa panjang pita Ola adalah 10 cm. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang satuan berat. Contoh soalnya, Pak Tani memanen 2 ton beras. Sebanyak 12 kuintal beras dijual dan 250 kg diolah beberapa kilogram. Sisa beras Pak Tani adalah, jadi kita harus mengkonversi satuannya dulu ke dalam kilogram. 2 ton turun 3 tangga menuju kilogram, jadi 2 dikali 1000 sama dengan 2000 kg. Untuk 12 kuintal yaitu turun 2 tangga, jadi dikalikan 100. 12 dikali 100 yaitu 1200 kg. Jadi sisa beras Pak Tani adalah, bila sudah kita dapatkan satuannya ke dalam kilogram dan kita samakan dalam kilogram, maka bisa langsung kita kurangkan, yaitu sisa beras Pak Tani 2000 kg dikurang 1200 kg dikurang 250 kg, hasilnya 550 kg. Jadi sisa beras Pak Tani adalah sebanyak 550 kg. Kecepatan dan luas. Kita bahas tentang kecepatan. Contoh soalnya yaitu sebuah mobil berangkat dari kota A menuju ke kota B dengan kecepatan 60 km per jam selama 2 jam. Kemudian mobil tersebut berhenti selama 30 menit dan melanjutkan perjalanan dengan kecepatan 80 km per jam selama 1,5 jam. Lalu pertanyaannya, yang pertama, berapa total jarak yang ditempuh mobil tersebut? Yang kedua, berapa kecepatan rata-rata mobil tersebut selama perjalanan, termasuk waktu berhentinya? Untuk jawabannya, kita mencari dari tahap pertama. Tahap pertama, mobil tersebut melaju 60 km per jam selama 2 jam dan berhenti selama 30 menit. Lalu tahap keduanya, mobil tersebut melaju 80 km per jam selama 1,5 jam. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu berapa total jarak dari mobil tersebut, kita mencari tahap 1 lebih dahulu. Tahap 1 yaitu 60 km per jam. Perjalanannya selama 2 jam, maka kita kalikan 60 dikali 2 jam, yaitu hasilnya 120 km. Pada tahap kedua, jaraknya yaitu melaju 80 km per jam selama 1,5 jam, maka kita kalikan 80 dikali 1,5, hasilnya 120 km. Untuk mendapatkan total jaraknya, kita menjumlahkan jarak pada tahap pertama dan tahap kedua, yaitu 120 km ditambah 120 km, hasilnya 240 km. Nah, untuk pertanyaan kedua, yaitu kecepatan rata-rata mobil selama perjalanan termasuk waktu berhentinya. Pada tahap pertama yaitu selama 2 jam, waktu berhentinya selama 30 menit atau bisa disebut 0,5 jam. Pada tahap kedua yaitu selama 1,5 jam,
pada waktu totalnya dapat kita peroleh 2 ditambah 0,5 jam ditambah 1,5 jam. Jadi hasilnya 4 jam. Kecepatan rata-rata dapat diperoleh dengan membagikan total jarak dengan total waktu dalam perjalanan, yaitu 240 dibagi 4, yaitu 60 km per jam. Jadi, kecepatan rata-rata mobil tersebut selama perjalanan termasuk waktu berhentinya adalah 60 km per jam. Selanjutnya kita membahas contoh soal mengenai luas. Jadi contoh soalnya, sebuah taman berbentuk persegi panjang memiliki panjang 40 meter dan lebar 25 meter. Pemerintah desa berencana menutup 30% dari luas taman tersebut dengan paving blok, sedangkan sisanya ditanami rumput. Nah, pertanyaannya, berapa luas taman seluruhnya? Dan yang kedua, berapa luas taman yang ditanami oleh rumput? Kita menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu. Yang ditanya yaitu berapa luas taman seluruhnya. Taman tersebut tadi berbentuk persegi panjang, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus luas persegi panjang. Rumusnya yaitu panjang dikali lebar. Jadi kita masukkan angkanya, 40 dikali 25 sama dengan 1000 meter kuadrat. Jadi luas taman tersebut seluruhnya adalah 1000 meter kuadrat. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu luas yang ditanami oleh rumput. Jadi kita mengurangkan persentase luas rumputnya terlebih dahulu, yaitu 100% dikurang 30%, hasilnya 70%. Untuk luas rumputnya yaitu 70% dikali luas yang telah kita dapatkan tadi, yaitu 1000 meter kuadrat. Jadi 70% dikali 1000 meter kuadrat hasilnya 700 meter kuadrat. Jadi luas taman yang ditanami oleh rumput adalah sepanjang 700 meter kuadrat. Selanjutnya kita membahas tentang materi penyajian data. Yang pertama dengan menggunakan tabel data. Contoh soalnya yaitu perhatikan tabel jumlah pengunjung perpustakaan sekolah selama 1 minggu berikut. Ada dari hari Senin sampai hari Jumat. Pada hari Senin, jumlah pengunjungnya sebanyak 120 orang. Pada hari Selasa, 150 orang. Rabu, 180 orang. Kamis, 160 orang. Dan pada hari Jumat, jumlah pengunjungnya 190 orang. Nah, pertanyaannya yaitu, hitunglah rata-rata jumlah pengunjung per hari. Pertanyaan kedua, jika sekolah menargetkan rata-rata minimal 170 pengunjung per hari, apakah targetnya tercapai? Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu, jika pada hari Senin dan Selasa jumlah pengunjung bertambah masing-masing 20 orang, bagaimana pengaruhnya terhadap rata-rata yang baru? Nah, untuk jawaban pertanyaan pertama yaitu hitunglah jumlah rata-rata jumlah pengunjung per hari. Maka untuk mendapatkan jumlah seluruh pengunjung kita harus menambahkan jumlah pengunjung pada masing-masing hari dari kelima hari tersebut, yaitu 120 ditambah 150 ditambah 180 ditambah 160 ditambah 190, hasilnya adalah 800 pengunjung. Nah, dibagikan dengan 5 karena ada 5 hari dari tabel tersebut. Jadi 800 dibagi 5 adalah 160. Jadi jumlah rata-rata pengunjung per hari adalah 160 pengunjung. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu, jika sekolah menargetkan rata-rata minimal 170 pengunjung per hari, apakah targetnya tercapai? Targetnya yaitu 170 orang per hari, namun rata-rata yang kita dapatkan hanya sebanyak 160 pengunjung per hari. Karena 160 lebih kecil dari 170, maka targetnya belum tercapai. Jadi, untuk target sekolah yang menargetkan rata-rata minimal 170 pengunjung dalam sehari, belum bisa tercapai. Lalu, untuk pertanyaan ketiga, jika pada hari Senin dan Selasa jumlah pengunjung bertambah masing-masing 20 orang, bagaimana pengaruhnya terhadap rata-rata yang baru? Pada tabel tadi, jumlah pengunjung pada hari Senin adalah 120 orang. Maka bila bertambah 20 orang, maka jumlahnya menjadi 140 orang. Pada hari Selasa pada tabel, jumlah pengunjung adalah 150 orang, lalu bertambah 20 orang, maka jumlah pengunjung pada hari Selasa yang baru adalah 170 orang.
maka jumlah barunya bertambah sebanyak 40 pengunjung menjadi 840 pengunjung. Nah, maka dampaknya terhadap rata-rata yang baru adalah 840 dibagikan 5 hari sama dengan 168 pengunjung per hari. Targetnya masih belum tercapai karena targetnya adalah 170 pengunjung per hari. Namun targetnya belum tercapai karena jumlah pengunjung yang didapatkan hanya 168 pengunjung. Materi selanjutnya yaitu dengan menggunakan diagram batang. Kita langsung masuk ke contoh soal, yaitu perhatikan data jumlah pengunjung kantin sekolah selama 5 hari berikut. Pada tabel terlihat jumlah pengunjung pada hari Senin sampai hari Jumat, di mana hari Senin sebanyak 120 pengunjung, Selasa sebanyak 150 pengunjung, pada hari Rabu 180 pengunjung, pada hari Kamis 140 pengunjung, dan Jumat 200 pengunjung. Perintahnya adalah sajikan data tersebut dalam diagram batang. Yang kedua, tentukan hari dengan pengunjung terbanyak dan pengunjung paling sedikit berdasarkan diagram yang telah kita buat. Yang selanjutnya, yang ketiga, jika target minimal pengunjung adalah 160 orang per hari, maka hari apa yang belum mencapai target? Langkah pertama adalah kita membuat diagram batang. Pada gambar sudah terlihat bahwa pada diagram hari Senin sampai hari Jumat, maka setentang dengan jumlah pengunjungnya masing-masing. Senin dengan 120, Selasa dengan 150, Rabu dengan 180, Kamis dengan 140, dan Jumat dengan jumlah pengunjung 200. Maka kita sudah menyelesaikan pada perintah pertama, yaitu untuk membuat diagram batang. Kita selesaikan untuk perintah soal berikutnya, yaitu hari dengan pengunjung terbanyak dan pengunjung paling sedikit. Tentu dari diagram batang yang sudah kita buat, kita bisa melihat mana hari dengan jumlah pengunjung terbanyak, yaitu pada hari Jumat sebanyak 200 orang pengunjung, dan paling sedikit yaitu pada hari Senin sebanyak 120 orang pengunjung. Maka hari dengan pengunjung terbanyak dan paling sedikit adalah hari Jumat dan hari Senin. Untuk perintah soal berikutnya, yaitu hari yang belum mencapai target 160 orang. Target pengunjungnya adalah 160 orang. Dan hari yang belum mencapai targetnya yaitu bisa kita lihat pada diagram batang sebelumnya, bahwa pada hari Senin, Selasa, dan Kamis belum mencapai target pengunjung yang mencapai 160 orang. Karena Senin hanya sebanyak 120 orang, Selasa hanya sebanyak 150 orang, dan pada hari Kamis hanya sebanyak 140 orang. Jadi terdapat 3 hari yang belum mencapai target sebanyak 160 orang pengunjung. Untuk materi berikutnya yaitu membahas tentang pemusatan data. Nah, untuk contoh soal pertama yaitu dengan soal nilai ujian matematika suatu kelas disajikan sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa nilainya ada 60, 70, 80, 90, dan nilai yang belum diketahui atau nilai X. Dan frekuensinya masing-masing yaitu 4, 6, 8, 2, dan pada nilai X atau nilai yang belum diketahui, frekuensinya sebanyak 4. Rata-rata nilai ujian kelas tersebut adalah 75. Nah, timbul pertanyaannya, tentukan nilai X. Yang kedua, tentukan median dan modus dari data tersebut. Yang ketiga, jelaskan apakah nilai X lebih mencerminkan kemampuan mayoritas siswa atau tidak, berdasarkan hasil pemusatan data. Kita jawab untuk perintah soal pertama, yaitu tentukan nilai X. Untuk mencari nilai X, maka kita menggunakan rumus rata-rata, yaitu X bar sama dengan sigma dari nilai dikali frekuensi per sigma dikali frekuensi. Jumlah frekuensinya, maka kita jumlahkan semua frekuensi yang ada, yaitu 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 2 dan ditambahkan dengan 4, hasilnya adalah 24. Jadi jumlah semua frekuensi yaitu sebanyak 24. Maka langsung kita substitusikan ke rumus atau kita masukkan langsung, yaitu 75 sama dengan 60 dikali 4 ditambah 70 dikali 6 ditambah 80 dikali 8 ditambah 90 dikali 2 ditambah X dikali 4 per 24. Kita kalikan jumlah frekuensi dengan nilai rata-rata yang ada di kelas tersebut, yaitu 75 dikali 24.
sama dengan 240 ditambah 420 ditambah 680 ditambah 180 ditambah 4x sama dengan hasil dari 75 dikali 24 yaitu 1800 sama dengan 1480 ditambah 4x. 4x sama dengan 320. Maka kita cari nilai x dengan membagikan 320 dibagi 4, hasilnya 80. Jadi nilai x adalah 80. Selanjutnya kita jawab untuk perintah soal yang kedua, yaitu menentukan median dan modusnya. Kita cari modus terlebih dahulu. Modus itu adalah nilai dengan frekuensi tertinggi. Frekuensi tertingginya adalah 8, maka modusnya adalah 80. Dan untuk mediannya sendiri, yaitu median adalah nilai tengah. Jadi jumlah datanya tadi ada 24. Itu genap ya bilangannya. Maka mediannya adalah data ke-12 dan 13. Karena datanya genap, maka kita ambil dua angka di tengah-tengahnya, yaitu data ke-12 dan 13. Nah, pada data, urutan yang menunjukkan bahwa data ke-12 dan 13 itu berada pada nilai 80. Jadi mediannya adalah 80. Lalu kita menjawab untuk perintah soal yang ketiga, yaitu apakah nilai X mencerminkan kemampuan mayoritas siswa atau tidak berdasarkan hasil pemusatan data yang telah kita dapatkan. Nilai X yang kita dapatkan tadi adalah 80, sejalan dengan hasil median dan modus sebelumnya yang bernilai 80 juga. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut mewakili kemampuan siswa. Alasannya karena sebagian besar siswa memperoleh nilai 80. Nilai 80 juga berada di tengah data atau median dari data tersebut. Nilai 80 juga paling sering muncul atau modus dari data tersebut. Jadi, nilai X mencerminkan kemampuan umum siswa dalam kelas tersebut. Kita masuk untuk contoh soal kedua dari materi pemusatan data, yaitu contoh soalnya, nilai ujian matematika suatu kelas ditunjukkan oleh data berikut. Dapat kita lihat bahwa nilainya ada 60, 65, 70, 78, 75, 80, 80, 85, dan 90. Nah, guru ingin menambahkan satu nilai baru agar rata-rata kelas menjadi 75. Pertanyaannya, berapa nilai yang harus ditambahkan? Yang kedua, setelah nilai tersebut ditambahkan, median dan modusnya berubah atau tidak? Lalu yang ketiga, ukuran pemusatan data mana yang paling mewakili kemampuan siswa setelah penambahan nilai tersebut? Kita jawab untuk perintah soal yang pertama, yaitu berapa nilai yang harus ditambahkan. Maka jumlah data awalnya tadi ada 675, yaitu didapatkan dengan menjumlahkan semua nilai. 60 ditambah 65 ditambah 70 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 80 tambah 80 ditambah 85 ditambah 90. Maka nilai N-nya atau banyak data yang ada di soal tersebut adalah 9, yaitu dapat kita hitung nilainya ada 92. Rata-rata baru yang diinginkan adalah 75. Jumlah data yang baru harus berjumlah 10 data. Nah, kita kalikan jumlah baru yaitu 75 dikali 10, hasilnya 750. Maka untuk mendapatkan nilai yang harus ditambahkan, kita mengurangkan jumlah data yang baru dengan jumlah data yang pada jumlah data awal, yaitu 750 dikurang 675, hasilnya 75. Jadi nilai yang akan ditambahkan adalah 75. Lalu kita jawab perintah soal kedua, yaitu setelah nilai tersebut ditambahkan, apakah median dan modusnya berubah? Nah, setelah nilai yang baru ditambahkan, maka jumlah nilainya berubah ada 10 nilai, yaitu 60, 65, 70, 70, 75, 75, 80, 80, 85, dan 90. Dan mediannya adalah data kelima dan keenam. Karena jumlah datanya tadi sudah 10 buah, yaitu genap, maka kita ambil dua angka di tengah-tengah, yaitu data kelima dan data keenam, yaitu pada nilai 75 dan 75. Maka mediannya berubah, yaitu 75. Memang median yang pertama 75, namun median yang baru itu sudah menjadi dua nilai, namun tetap pada nilai 75.
Lalu untuk modus sendiri atau nilai yang paling sering muncul itu ada 3 nilai, yaitu nilai 70, 75, dan 80 yang masing-masing muncul sebanyak 2 kali. Maka modusnya tidak tunggal atau lebih dari satu, yaitu pada nilai 70, 75, dan 80. Lalu kita menjawab perintah soal yang ketiga, yaitu ukuran pemusatan data yang mana yang paling mewakili kemampuan siswa. Maka ukuran pemusatan data yang paling mewakili kemampuan siswa adalah median. Ada beberapa alasannya, yaitu karena median tidak mudah terpengaruh oleh nilai yang sangat tinggi atau rendah. Yang kedua, karena median berada tepat di tengah sebaran nilai. Yang ketiga, karena rata-rata bisa berubah hanya karena satu nilai tambahan. Jadi, ukuran pemusatan data yang paling mewakili kemampuan siswa adalah median. Mungkin sekian penjelasan mengenai contoh-contoh soal dengan materi-materi yang telah kita jelaskan sebelumnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.